بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji kawaid, kaidah-kaidah fi al-asma'i was sifat, tentang nama dan sifat-sifat, yakni nama dan sifat-sifat Allah. Namun kita fokuskan pembahasan kawaid fi sifatillahi ta'ala, kaidah-kaidah di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu kewajiban yang harus kita imani oleh seorang hamba, oleh setiap muslim, bahwasanya Allah memiliki nama dan memiliki sifat-sifat, nama yang al-husna dan sifat-sifat yang al-ulia, nama yang maha indah, yang paling baik, dan juga sifat yang paling tinggi, yang maha tinggi. Dan ini termasuk di antara keimanan, bentuk keimanan kita kepada Allah. Ya, karena iman kepada Allah adalah mencakup iman kepada rububiyah Allah, yakni mengimani bahwa Allah yang telah menciptakan, menghidupkan, hanya satu-satunya Allah yang telah memberi rezeki, yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada Allah itu mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi, tidak ada ilah sesembahan yang hak yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat yang nama dan sifat ini tidak serupa dengan makhluknya, maha tinggi dan maha suci Allah atas keserupaan dengan makhluk. Dan yang keempat, mengimani Allah, beriman kepada Allah, yakni beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 poin ini wajib ada pada seorang muslim. Apabila tidak ada salah satunya saja, maka ini merupakan keimanan kepada Allah yang tidak sempurna, bahkan dianggap tidak sah berimannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita beriman, ya, kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifat Allah ini berdasarkan Al-Quran, ini berdasarkan juga sunnah Nabi SAW, dan berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mereka, para ulama kita, telah meletakkan kaidah-kaidah, ya, di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hal ini untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah yang sangat besar ini, masalah yang sangat mendasar ini. Ini khususnya yang banyak menyimpang itu dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar di antara sebab penyimpangan di antara banyak orang-orang yang menyandarkan kepada Islam, yakni kaum muslimin yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah, wabil khusus tentang sifat-sifat Allah, adalah dikarenakan karena mereka meninggalkan cara atau metode yang ditempuh oleh para salafus saleh di dalam penetapan sifat-sifat Allah. Di mana kalau para salafus saleh menetapkan nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, tanpa merujuk kepada mengedepankan kepada akal. Ya, adapun kebanyakan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, seperti kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah, ya, baik itu kaum Jahmiyah misalnya, kaum Mu'tazilah, ya, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, ini semuanya dinamakan yang mengingkari sifat Allah. Ya, mereka menafikan sifat Allah.
Walaupun di antara sebagian mereka ada yang menetapkan, seperti Asy'ariyah menetapkan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, namun sebagiannya mengingkari dengan cara mentakwilnya, dengan cara mentahrifnya, menyelewengkan makna kepada makna lain tanpa dalil. Ya. Maka di antara sebab penyimpangannya adalah kenapa mereka sampai menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebagian sifat Allah, karena mereka bersandar kepada akal, yang mendahulukan akal dalam penetapan. Artinya sifat-sifat Allah yang masuk akal itu mereka tetapkan, ya. Dan yang tidak sesuai akal maka akan ditolak atau dipalingkan maknanya kepada makna lain tanpa dalil, yang disebut dengan tahrif. Jadi mereka membatasi penetapan sifat hanya pada sifat-sifat yang masuk akal saja. Ini tentu ini menurut persangkaan mereka, ya. Jadi kita mengenal ada lima golongan, ya, 5 kelompok yang disebut mereka ini adalah Mu'attilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Yani kaum yang menolak atau mengingkari sifat-sifat Allah disebut Mu'attilah. Ya, siapa mereka? Yang pertama Jahmiyah tadi disebutkan. Jahmiyah ini sebuah kelompok yang dikafirkan oleh 500 ulama di zamannya. Ya, ini dinisbatkan kepada seorang yang bernama Abu Muhriz, kunyahnya yang namanya dia Jaham bin Safwan As-Samarkandi. Ya, dan dia ini sebenarnya murid daripada Al-Ja'ad bin Dirham. Jadi yang sesat pertama kali dalam masalah sifat Allah ini adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Lalu dia punya murid namanya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan inilah yang menyebarkan paham pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua Mu'tazilah, dia disebut Mu'tazilah, ya, karena dia menyempal dari majelisnya Al-Imam Hasan Basri. Jadi ada kesesatan penyimpangan sehingga dia tidak lagi setuju dengan Al-Imam Hasan Basri. Jadi Mu'tazilah ini hidup, ya, di zaman tabi'in, zaman Al-Imam Hasan Basri. Dan di antara pentolan tokohnya dari kaum Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha, ya, Wasil bin Atha Al-Ghazal namanya. Dia hidup di abad ke 100, ya, 30-an. Dia meninggal tahun 131 Hijriah. Ada lagi yang bernama Amr bin Ubaid, kunyahnya Abu Utsman. Amr bin Ubaid ini juga termasuk di antara pentolan Mu'tazilah. Adapun kalau Asy'ariyah ini dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Dan ingat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini wafat tahun 324 para jamaah. Wafat 324 dan lahir tahun 260. Sementara Al-Imam Syafi'i lahir tahun 150 dan wafat tahun 204. Jadi saat Imam Syafi'i wafat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari belum lahir. Ya. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala lahir tahun 260, maka keliru kalau ada orang yang mengatakan misalnya Imam Syafi'i katanya akidahnya Asy'ari. Bagaimana Imam Syafi'i yang tahun 204 sudah wafat, enggak pernah ketemu dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dikatakan akidahnya Asy'ari. Ya, ini penyimpangan, ya, penyelewengan sejarah. Nah, jadi Asy'ari ini pengikut atau dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Ya, beliau wafat tahun 324 Hijriah. Nah, dan ini disandarkan kepada beliau ini sebelum tobatnya dari akidah tahrif sifat Allah, ya, kepada akidah salaf. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase akidah. Yang pertama Mu'tazilah, selama 40 tahun dia pengikut Mu'tazilah, ya, karena mengikuti bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai yang dia tokoh Mu'tazilah. 40 tahun enggak nanggung. Lalu keluar dari Mu'tazilah dan masih terpengaruh paham pengingkaran sifatnya, karena Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah secara total. Masih terpengaruh. Di fase inilah dia menetapkan 7 sifat yang di alasannya 7 sifat itu masuk akal, sehingga ditetapkan 7 sifat bagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Dan penetapan 7 sifat ini adalah dengan cara penetapan dengan akal. Bagaimana penetapannya? Dia mengatakan, kaum Asy'ariyah ini mengatakan bahwa adanya makhluk-makhluk ini, adanya langit, bumi, adanya makhluk, malaikat, manusia, jin, binatang, pokok semua adanya makhluk-makhluk ini menunjukkan kepada sifat katanya kudrah Allah. Maka ditetapkanlah sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua, keanekaragaman makhluk. Ya. Keanekaragaman makhluk ini menunjukkan katanya sifat iradahnya Allah. Sehingga ditetapkanlah 2, itu sifat iradah. Nah, beda dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah menetapkan sifat semua itu qudrah, iradah, karena adanya ayat, adanya hadis-hadis. Tapi tidak dengan pemahaman Asy'ariyah. Ya. Lalu yang ketiga, ihkamul makhluqat, yani keteraturannya makhluk ini menunjukkan sifat ilmu bagi Allah. Nah, jadi 3 ditetapkannya, sifat kudrah, sifat iradah, dan sifat ilmu. Nah, adanya 3 sifat ini katanya, kata mereka nih, adanya 3 sifat ini, sifat kudrah, sifat iradah, dan sifat al-ilmu menunjukkan sifat hidup al-hayah bagi Allah. Maka ditetapkan yang keempat, sifat al-hayah. Nah, lalu kemudian sifat hidup ini harus adanya dari sifat melihat, mendengar, kemudian bicara. Maka dengan alasan Allah hidup inilah ditetapkan sifat as-sama wal basar dan sifat al-kalam. Jadi demikian cara penetapan. Nah, oleh karena itu mereka disebutnya itu kaum yang mengingkari sifat dan menetapkan sebagian sifat. Ya. Nah, inilah kaum Asy'ariyah. Yang mana kaum Asy'ariyah ini, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sangat terpengaruh dengan pemahaman Kulabiyah. Ya. Dan Kulabiyah ini nisbat kepada Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad namanya Abdullah bin Sa'id bin Kulab Al-Basri. Hidup di tahun 200-an, wafat tahun 243 Hijriah. Nah, ya. Nah, kemudian yang mengikuti Asy'ari, di antaranya ada lagi kelompok namanya Maturidiyah yang disebutkan kepada Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi. Dia wafat tahun 300-an lebih, 330 lebih. Nah, inilah akhirnya 3 kelompok ini dikenal, ya, kaum Mu'attilah. Nah, penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada akal ini tentu jelas sebuah kesesatan yang nyata, karena akal hanya sarana untuk memahami nas. Akal itu hanya sarana untuk memahami nas syariat, bukan sebagai sumber hukum. Dan akal wajib taat kepada wahyu. Apalagi dalam masalah urusan gaib, ya, seperti tentang masalah urusan zat dan sifat-sifat Allah, tidak ada laisa majal, enggak ada ruang lil aql, bagi akal untuk memikirkan, menetapkan, ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bahwa akal pun kan memiliki kemampuan yang terbatas, sama dengan anggota badan kita, sama dengan panca indera yang lainnya. Betapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, hal yang tidak terjangkau oleh akal. Ya, seperti masalah ruh, nyawa manusia itu sendiri misalnya. Padahal dia bagian yang paling dekat dengan jasad kita manusia. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengibaratkan perumpamaan bahwa akal itu, ya, terhadap wahyu itu bagaikan mata dengan cahaya. Ya. Jadi akal itu ibarat mata, wahyu itu ibarat cahaya. Sebagaimana mata tidak dapat melihat sesuatu kecuali ketika ada cahaya, baik cahaya matahari di siang hari atau cahaya lampu mungkin di malam hari. Mata bisa melihat ketika ada cahaya, tapi ketika gelap mata nggak bisa melihat. Demikian pula akal. Akal yang tidak bisa menentukan suatu, terutama dalam hal yang gaib, kecuali apabila ada penjelasan dari wahyu, baru kita bisa. Ya. Jadi hukum asalnya mata ini kita tidak bisa melihat kecuali apabila ada cahaya, para jamaah.
Nggak bisa kita berjalan dalam kegelapan. Ya. Kecuali ada cahaya. Matanya ada, tapi cahaya nggak ada, nggak bisa melihat. Demikian pula akal. Akal nggak bisa berjalan kecuali dengan bimbingan wahyu, penjelasan dari wahyu. Maka dari itu akal wajib tunduk dan menerima terhadap segala yang terdapat dalam Al-Quran. Akal wajib tunduk terhadap segala yang ada di dalam sunnah. Nah, baik hukum yang berkaitan tentang nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebagaimana yang wajibkan hati kita, anggota badan kita untuk tunduk kepada segala hukum Al-Quran dan Sunnah, ataupun dalam hal yang lainnya. Nah, kita tidak boleh takdimul akal ala naql. Kita tidak boleh takdim, mendahulukan akal atas wahyu, atas Al-Quran, di atas Sunnah. Ya. Tidak boleh juga menjadikan sebagai dasar untuk menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dalam poin yang kita akan kaji ini. Apalagi menolak nama dan sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih hanya dengan tidak masuk akal. Ya. Tidak boleh menjadikan akal. Termasuk juga teori-teori filsafat sebagai dasar dalam memahami nama dan sifat Allah. Kita wajib merujuk kepada pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah secara umum, dan di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah secara khusus yang akan kita kaji. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala mengatakan wujub ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi bisam'i la bil aql. Wajib mengenal Allah, wajib mengenal nama dan sifat-sifat Allah bisam'i, dengan dalil sam', dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dengan wahyu, la bil aql, bukan dengan akal. Ya, bukan dengan akal. Maka akan kita kaji sekarang bagaimana kaidah-kaidah para ulama dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau mengetahui kaidahnya, kita akan mudah memahami dan akan menghemat waktu kita, ya, di dalam penelaahan pengkajian, karena kaidah sendiri diambil dari dalil-dalil. Ya. Baik. Di antara kaidah yang penting, ya, di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, menurut para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama, bahwa isbatul asma'i was sifat tauqifiyah. Yang pertama, yakni penetapan nama dan sifat Allah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya paten, berdasarkan wahyu. Ya. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas kepada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah saja. Ya. Hal itu karena yang namanya zat Allah, nama Allah, sifat Allah itu bersifat gaib. Kita tidak bisa melihat, sehingga tidak mungkin kita menetapkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Karena perkara gaib tidak bisa diketahui kecuali kalau kita sudah melihatnya, gitu. Ya kan? Perkara gaib tidaklah bisa kita mengetahui kecuali dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, kita melihatnya, ya. Atau yang kedua, kita melihat yang serupa dengannya. Atau yang ketiga, ada berita dari orang yang terpercaya. Nah, untuk poin pertama, kita melihat, nggak pernah kita melihat Allah. Atau yang kedua, kita melihat yang serupa juga nggak pernah. Tinggal yang ketiga, apakah ada berita dari Allah dan Rasul? Maka itulah yang wajib kita tetapkan. Apakah ada berita dari Allah dan Rasul tentang masalah nama dan sifat? Kalau ada, maka kita tetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan, dan kita menafikan, mengingkari apa yang Allah dan Rasulnya juga ingkari dari sifat-sifat Allah. Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, ya, dan mengingkari sifat-sifat yang buruk, yang jelek bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Nabi yang paling tahu tentang Allah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ana wallahi a'lamukum billahi wa atqakum lah. Aku demi Allah, kata Nabi, orang yang paling tahu tentang Allah, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menetapkan apa yang Rasul tetapkan,
atau yang Allah tetapkan langsung di dalam Al-Quran tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Quran Allah mengatakan Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Dan tidak boleh menyerupakan, karena Allah telah berfirman, tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Taib. Maka barang siapa yang menetapkan sebuah sifat Allah tanpa ada dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari As-Sunnah, atau merubah penyebutan terhadap sebuah sifat, ya Allah misalnya wajah diartikan pahala, tangan diartikan kekuatan misalnya, maka berarti orang itu telah melakukan sebuah pelecehan berarti terhadap kemuliaan, keagungan Allah. Karena Allah menetapkan punya nama, Dia ingkari. Allah punya sifat, Dia ingkari. Ya. Kenapa? Karena tidak masuk akal dan semisalnya. Maka ini keliru. Maka tidak boleh kita mengikuti apa yang tidak ada ilmu tentangnya. Ya, tentang sifat Allah terutama. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal absar wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya, karena sungguhnya sama. Inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Baik. Ini kaidah yang penting, bahwa penetapan nama dan sifat adalah sifatnya tauqifiyah, paten dari wahyu. Dan ini juga terdapat perkataan-perkataan dari para sahabat dalam masalah ini. Ya. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah asar dari muridnya Ibnu Abbas yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ya. Di mana kata Sa'id bin Jubair, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Orang ini mengatakan, ini ajidu fil Quran asya'a takhtalifu alayya. Sungguhnya aku mendapati di Quran, aku mendapati di dalam Al-Quran, ini ada sesuatu yang samar, yang ragu terhadapku. Itu disebutkan dalam Quran, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ini ayat ragu bagiku tentang sifat Allah di sini. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya. Kalau secara bahasa terjemahannya, wa kana Allahu, dan Allah dahulu Allah ghafuran rahima, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kata orang ini, faka'annahu kana summa madha, yakni dulu Allah pengampun, Allah penyayang dulu, seolah-olah kalau sekarang tidak lagi. Ini membuat bingung rancu katanya. Ya. Maka apa kata Ibnu Abbas? Faqala Ibnu Abbas mengatakan, wa kana Allahu ghafurar rahima, sama nafsuhu bidzalik. Kata Ibnu Abbas, Allah berfirman demikian, wa kana Allahu ghafurur rahima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya sudah, imani saja demikian, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, karena demikian Allah menamakan dirinya. Ini jangan dibuat pusing dengan akal. Imani saja apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia ini, menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menamakan atas dirinya dengan nama itu. Ya, Ghafuran Rahimah. Nah, dan penamaan yang Allah ini, ya, ini penamaan dari Allah, bukan penamaan dari makhluk. Maka harus menerima. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menetapkan kaidah kita ini, bahwa penetapan nama dan sifat-sifatnya tauqifiyah, yang terbatas pada dalil Quran, paten pada dalil Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, demikian pula para ulama dari kalangan para tabi'in. Ya. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tentang sifat Allah. Imam Al-Auza'i, yani para ulama pembesar tabi'in, beliau mengatakan, kunna wattabi'un, ya, kami dan para tabi'in mutawafirun, banyak, naqul, dan kami berkata tentang sifat Allah, kami meyakini tentang sifat Allah, annallaha fawqa arsyihi, bahwasanya Allah fawqa arsy, di atas arasy. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah, dan kami beriman
bahwa Allah berada di atas arasy-Nya itu beriman berdasarkan apa yang datang di dalam sunnah min sifatihi, dari sifat-sifat Allah. Nah, ini menunjukkan berarti penetapan sifat ini adalah sifatnya tauqifiyah, paten dengan dalil. Ya. Termasuk juga Imam Ahmad mengatakan nasifullaha bima wasafa bihi nafsah. Kita mensifati Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan. Wala nata'ada, dan tidak melewati, tidak melebihi, tidak melampaui Al-Qur'an wal haditha. Al-Qur'an dan Al-Hadis. Demikian para ulama as-salaf di dalam mensikapi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, jadi kaidah pertama ini kaidah yang penting, bahwa isbatul asma'i was sifat tauqifiyah, penetapan nama dan sifat sifatnya paten. Ya, paten yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada ruang bagi akal untuk penetapan terhadap nama dan sifat Allah tersebut. Nah, kemudian di antara kaidah yang kedua, dan ini sebagai bantahan kepada kaum Mu'tazilah, ya, adalah tidak membedakan pendalilan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad. Jadi maksud dari kaidah ini bahwa pendalilan dalam penetapan nama dan sifat, ya, pendalilan dalam penetapan nama dan sifat Allah itu ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahih, baik itu mutawatir ataupun ahad. Ya. Mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis itu mustahil berdusta karena riwayatnya sangat banyak. Adapun ahad artinya hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, kita ahli sunnah tidak membedakan hadis ahad mutawatir selama sahih, baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan-urusan yang lainnya. Adapun kaum Mu'tazilah mengatakan hadis ahad tidak bisa digunakan dalil untuk perkara akidah, kata mereka. Sehingga banyak urusan-urusan akidah yang mereka ingkari, termasuk adanya adab kubur. Kata mereka adab kubur adalah hadis-hadisnya semuanya hadis ahad, sehingga tidak bisa ditetapkan adanya adab kubur. Maka dikenal kaum Mu'tazilah mengingkari adanya adab kubur ini. Na'udzubillah. Karena sebab kesesatan dalam kaidah ini. Kita tidak membedakan hadis mutawatir dengan ahad untuk pendalilan selama hadis sahih mau mutawatir mau ahad. Ya. Dan pembedaan, pemisahan ini para jemaah sekalian tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang filsafat. Ya. Tidak dikenal pembedaan, yakni hadis ahad mutawatir untuk menolak akidah dan bukan akidah. Ya. Karena tidak ada perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad dari segi pendalilan. Karena yang menjadi barometer pendalilan itu yang penting keabsahannya, as-subut, kesahihannya, bukan banyaknya riwayat atau mutawatir, bukan. Ya. Karena apa saja yang datang dari Nabi harus kita ambil, baik mutawatir ataupun ahad. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa saja yang datang dari Rasul ambil, dan apa saja yang datang dari sunnah, karena bagian dari Nabi SAW, ambil. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Allah Ta'ala berfirman demikian dalam surah Al-Hasyr. Maka tidak dibedakan antara mutawatir dan ahad. Ya. Maka apa saja yang datang dari Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih wajib diterima secara mutlak, tanpa ada memilih-memilah mutawatir ataupun ahad. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga para jemaah, bahwa sifat Allah ini semuanya menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Ini sebuah kaidah yang penting. Karena siapa saja yang meyakini bahwa sifat Allah ini adalah sifat yang mencapai puncak kesempurnaan, niscaya akan jelas terhadap banyak dari masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah dengan para penentangnya dari kalangan ahli bidah dalam masalah sifat Allah ini. Ya. Misalnya kaum Mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti tidak tidak paham dengan kaidah ini. Bagaimana mereka serupakan Allah dengan makhluk sementara makhluk yang memiliki banyak sifat kekurangan,
Berarti ini termasuk melecehkan terhadap Allah dan tidak paham kaidah ini bahwa sifat Allah dalam menunjukkan sifat yang sempurna, kesempurnaan. Ya. Kalau paham kaidah ini, kaum mumatsilah atau musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk ini tidak akan berani melakukan tamtsil. Ketika mereka mengetahui bahwa sifat Allah ini tidak mungkin diserupakan dengan sifat makhluknya yang memiliki banyak kekurangan, keterbatasan. Ya. Namun itulah yang terjadi. Mereka tidak paham dengan kaidah ini. Jadi semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran, semua sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada cacat dalam kekurangan, tidak ada cacat sedikit pun. Ya. Allah Maha suci dari segala sifat-sifat yang kurang. Makanya Allah mengatakan walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Ya. Hanya milik Allah lah al-matsal, yakni sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi walillahil matsalul a'la yakni al-kamalul mutlaq min kulli wajhin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi maksud dari walillahi al-matsalul a'la, maksud dari perkataan Allah azza wa jalla bahwa Allah memiliki sifat yang maha tinggi, yakni al-kamalul mutlaq min kulli wajhin. Ini kesempurnaan yang mutlak dari sisi manapun. Wa mansubun ilaihi, dan dia yang dinisbatkan kepada Allah. Demikian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat walillahi al-matsalul a'la. Ya. Maka bila kesempurnaan yang al-mutlak ini, ya, di dalam sifat Allah hanyalah milik Allah, maka tentu tidak boleh seorang makhluk pun, ya, yang serupa dengannya. Nah, meskipun sebagian makhluk memiliki sifat yang sama penyebutannya dengan Allah, seperti sifat wajah, ya kan? Allah punya wajah, makhluk pun punya wajah. Kalau kita tahu kaidah ini bahwa Allah itu maha sempurna, maka tidak mungkin diserupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Berarti ketika kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya sifat mata, tangan, kaki, jari, dan lain-lain, dari sifat-sifat perbuatan Allah juga misalnya seperti sifat melihat, mendengar, marah, ridho, datang, turun Allah, itu juga makhluk memiliki sifat-sifat tersebut. Namun tentu kita punya kaidah tadi, Allah itu maha sempurna, yang tidak mungkin seperti makhluk. Yang mana sifat-sifat yang dimiliki makhluk tadi tidak serupa dengan sifat Allah yang maha sempurna secara mutlak. Nah, oleh karena itu kaidah ini penting, ya, sehingga kalau mengenal kaidah ini dengan benar, tidak akan ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk sebagaimana kaum mumatsilah, kaum musyabihah. Nah, dan secara akal pun bahwa sesuatu yang tidak sempurna, ya, tidak layak dia dijadikan sebagai Tuhan sesembahan, ya. Maka pastinya Allah itu harus maha sempurna, karena sesuatu yang tidak sempurna tidak layak dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan sesembahan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru. Wahai ayah, kenapa engkau menyembah kepada zat sesuatu yang dia tidak mendengar dan tidak melihat, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak, yakni, berguna sedikit pun. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang berhak hanya menjadi Tuhan yang disembah hanyalah ya zat yang maha sempurna. Ya. Nah, maka di kalangan ahli bid'ah, ya, kaum Mu'attilah yang mengingkari sifat Allah, dia tidak mau menetapkan sifat Allah karena takut dianggap telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau tahu kaidah ini, maka tidak mungkin dia akan melakukan itu. Ya. Jadi kaum Mu'attilah ini yang mengingkari sifat-sifat Allah tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah karena takut dianggap telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan begitu mereka katanya. Kalau menetapkan sifat Allah seperti Allah punya tangan, punya wajah, ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Quran, kata mereka, ini berarti maknanya kita telah jatuh kepada tamsil menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka demikian konsekuensinya. Dan ini adalah sebuah konsekuensi yang batil, yang keliru. Ya. Karena
Siapa yang menetapkan itu menjadi konsekuensi menyerupakan? Bukankah Allah yang telah menetapkan? Dan Allah telah menetapkan, lalu Allah juga menafikan keserupaan dengan makhluk. Maka di sini adilnya ahli sunnah. Kita tetapkan Allah Azza wa Jal dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya sifat sebagaimana makhluk punya sifat. Namun sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Sebaliknya kaum musyabihah atau mumathilah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, ya, maka mereka tidak paham dengan kaidah ini. Karena Allah itu maha sempurna, tidak mungkin diserupakan dengan makhluk yang sangat-sangat banyaknya kekurangan. Ya. Nah, maka kedua kelompok antara Mu'attilah dan Musyabihah yang mengingkari sifat Allah dan yang menetapkan sifat Allah dengan cara menyerupakannya dengan makhluk, ini dua kelompok yang sama-sama ekstrim dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ekstrim dengan yang kelompok yang mengingkari. Ya, beda dengan ahli sunnah wal jamaah yang adil, ya. Maka tetapkan sifat Allah dengan tanpa menyerupakan dan sucikan Allah dengan tanpa pengingkaran. Ya, demikian. Nah, jadi Allah maha sempurna, ya, sifat-sifatnya. Ya, Allah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maka kalaupun Allah disifati misalnya yang dari satu sisi bisa bermakna baik, dari sisi lain bisa bermakna buruk. Contoh misalnya Allah disifati dengan sifat makar, tipu daya, ya. Atau Allah disifati dengan sifat misalnya al-istihza, memperolok-olok. Apakah Allah disifati dengan sifat ini? Maka sifat-sifat semacam ini tidak dimutlakan kepada Allah, tidak secara total, tidak, tapi dirinci. Kalau pada bentuk untuk menunjukkan baik, maka ditetapkan bagi Allah, ya, yaitu dalam rangka apa? Al-muqabalah, dalam rangka membalas, ya, seperti Allah berbuat makar itu dalam rangka membalas kepada orang-orang yang berbuat makar. Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Jadi Allah disifati makar harus pada makna yang paling baik, yaitu pada makna dalam rangka membalas. Adapun memulai perbuatan makar tidak disifatkan bagi Allah karena itu sifat yang jelek. Ya, itu sifat yang jelek. Ini menunjukkan para jamaah sekalian kesempurnaan sifat Allah. Bahwa Allah mampu membalas makar orang-orang kafir sesuai dengan perbuatan mereka, agar terbukti oleh mereka bahwa Allah maha sempurna dalam segala sifatnya. Ketika mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang seperti ini, seperti makar, al-qaid, ya, tipu daya, dan semisal, hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk penyebutan secara pembalasan. Nah, ya, demikian mungkin nanti insyaallah kita lanjutkan beberapa kaidah-kaidah lain dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, ya, dan kaidah ini diambil dari dari daurah untuk para duat, ya, yang diadakan di Batu oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Sindi hafizallahu taala. Ya. Jadi pembahasannya disarikan dari daurah syariah para duat, ya, yang diadakan oleh Stay Ali Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di kota Batu Malang, ya. Dan semoga nanti kita bisa lanjutkan pada poin berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.